Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Lan Xuanyu tidak berdiri pada upacara dan menerima kristal sumber naga. Liu Zhenwu dan yang lainnya tidak tinggal lebih lama lagi dan segera memutuskan untuk kembali ke pangkalan untuk beristirahat. Banyak dari mesia mereka rusak dan perlu diperbaiki. Juga, pertempuran ini telah memberinya panggilan bangun dan dia harus kembali untuk beristirahat dan mengatur ulang strateginya pada saat yang sama. Dia tidak bisa menyerang secara membabi buta. Jika mereka benar-benar musnah kali ini, dia akan benar-benar bertanggung jawab. Setelah menyaksikan pilot mesia pergi, Lan Xuanyu dan yang lainnya kemudian menggali kristal sumber naga dari kepala Star Tyrant Proto Dragon. Kristal sumber naga ini sangat besar, seukuran kepala manusia. Seseorang dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi yang sangat besar di dalam. Kristal sumber naga berwarna emas dan memiliki fluktuasi lingkaran cahaya di dalamnya, membuatnya sangat menarik. Lan Xuanyu melihat lebih dekat pada kristal sumber naga lainnya. Kristal sumber naga ini memiliki ukuran yang berbeda, tetapi penampilan mereka serupa. Jelas bahwa semakin besar kristal, semakin baik. Energi yang terkandung di dalamnya juga lebih kuat. Setelah memeriksa mayat Metalized Star Tyrant Proto Dragon, Tang Yuge berkata kepada Lan Xuanyu, konsentrasi elemen logam jauh lebih tinggi. Ini memiliki sedikit kotoran dan sudah pada tingkat logam langka. Mayat sebesar itu cukup besar. Banyak. Itu bisa disuling menjadi sedikit biji sumber naga. Lan Xuanyu mengacungkannya dan menyimpan Star Tyrant Proto Dragon ke dalam cincin takdirnya. Kristal sumber naga dapat ditukar dengan poin dan jasa, dan mayat-mayat ini dapat disuling menjadi logam langka. Tidak heran guru selalu mengatakan bahwa lebih mudah untuk mendapatkan uang setelah tahun keempat. Proses menyelesaikan misi adalah cara terbaik untuk mendapatkan uang. Lan mungkin mendekat ke Lan Xuanyu dan berbisik, aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan orang-orang dari kuil Dewa Perang jika mereka tahu bahwa kita sedang membuntuti mereka. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu memanfaatkan mereka untuk mengintai kami dan membiasakan diri kami sendiri. Dengan karakteristik dan kekuatan naga proto. Pada akhirnya, mereka bahkan memberi kita semua keuntungan mereka. Lan Xuanyu meliriknya dan berkata, kamu tahu terlalu banyak. Lan mungkin sebagian besar benar. Keuntungan terbesar dari mengikuti mekanisme kuil Dewa Perang bukanlah kristal naga ini, tetapi pemahaman yang mereka peroleh terhadap naga proto. Tidak mungkin untuk sejumlah informasi untuk mengungkapkan situasi yang sebenarnya. Hanya dengan mengalaminya sendiri mereka dapat mengetahui kekuatan naga proto dan karakteristiknya. Jika bukan karena skill elemental strappingnya, akan sangat merepotkan untuk membunuh Star Tyrant Proto Dragon tadi, dan dia mungkin harus mengandalkan kemampuan unik dari Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd untuk membunuhnya. Saat ini, dia sudah memiliki lebih dari 20 kristal naga di tangannya, dan dia hampir menyelesaikan 1/10 dari misi, terutama dengan sepotong besar kristal naga peringkat 6. Ini adalah hal yang bagus. Dia tidak tahu berapa banyak poin yang bisa dia tukarkan ketika dia kembali. Setidaknya, itu tidak akan lebih rendah dari emblem ungu, kan? Pada tingkat ini, mereka harus dapat menyelesaikan misi dalam 10 hari. Sekarang, itu masalah berapa banyak keuntungan yang bisa mereka hasilkan. Lan Xuanyu melihat perangkat komunikasi jiwa di tangannya dan menyadari bahwa mereka berada sekitar 50 km dari pangkalan. Dia memerintahkan semua orang untuk bergerak secara horizontal mencari Proto Dragons. Dia tidak tahu di mana Proto Dragon tingkat tinggi akan muncul, tetapi tidak diragukan lagi bahwa semakin jauh dari pangkalan, semakin berbahaya. Semakin dekat ke pangkalan, semakin aman. Karena mereka telah bertemu dengan peringkat 6 Proto Dragon di sini, ada kemungkinan untuk bertemu satu lagi. Untuk memastikan keselamatan mereka, secara alami tidak cocok bagi mereka untuk masuk lebih dalam. Pada saat ini, Qianlei adalah yang paling bersemangat di seluruh kelas. Dia memegang ekor palu meteor dari Star Tyrant Proto Dragon yang terputus. Potongannya berada di tengah ekor, meninggalkan ekor yang panjangnya sekitar 3 meter dan palu meteor raksasa. Benda ini sangat berat, tapi Qianlei mengandalkan kekuatan Golden Behemoth dan bisa menggunakannya dengan tepat. Dia mencoba mengangkatnya sendiri. Itu benar-benar bisa mengubah batu menjadi bubuk. Itu sangat keras dan sangat keras.
Ini adalah senjata yang sempurna. Oleh karena itu, dia berjalan di depan sendirian sementara yang lain menjauh darinya, takut mereka akan terpengaruh setelah serangannya. Benda ini hanyalah musuh Mesya, bahkan pelindung Mesya tidak bisa memblokirnya. Ekor Star Tyrant Dragon Source memiliki kemampuan bawaan, Crush. Dan kemampuan ini tidak hilang dengan kematiannya. Setelah beberapa kali mencoba, Qianlei benar-benar jatuh cinta dengan benda ini. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah berubah dari seorang summoner menjadi seorang petarung yang kejam. Setelah mencari secara horizontal selama 2 jam, mereka menemukan beberapa Proto Dragons. Mereka tidak kuat dan terutama di peringkat kedua dan ketiga. Mereka membunuh mereka di sepanjang jalan dan mengumpulkan lebih dari 30 kristal naga. Lan Xuanyu memberi perintah untuk beristirahat dan mengatur ulang sekali lagi. Panen hari ini sudah cukup. Tapi dia masih merasa ada yang tidak beres karena menurut informasi, ada banyak Proto Dragon di Dragon Source Planet, jumlah yang sangat besar. Ini tidak cocok dengan pertemuan mereka kali ini. Yuge, bisakah kamu mendeteksi fluktuasi elemen logam di kejauhan dan menggunakan metode ini untuk menemukan Proto Dragon? Lan Xuanyu bertanya pada Tang Yuge. Tang Yuge berkata, tidak apa-apa dari jarak dekat, tapi aku hanya bisa merasakannya secara kasar dari kejauhan. Lan Xuanyu, dapatkan pengertian umum saja. Saya akan membantu Anda, mari kita coba. Saat dia berbicara, dia membuang rumput perak biru bermotif perak dan membungkusnya di sekitar Tang Yuge. Tang Yuge menutup matanya dan tubuhnya memancarkan cahaya keemasan sama. Dengan bantuan rumput perak biru berpola perak, persepsinya meningkat pesat. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi dan menggelengkan kepalanya ke arah Lan Xuanyu. Tidak terlalu bagus karena unsur logam di planet ini terlalu padat dan sama di mana-mana. Kecuali ada penguatan yang jelas dari unsur logam, saya tidak bisa merasakan banyak. Setidaknya dalam jangkauan persepsi saya barusan, tidak banyak perubahan. Lan Xuanyu menyipitkan matanya. Efisiensi mereka agak rendah saat ini. Karena dia ada di sini dan menemukan bahwa seluruh tubuh naga proto adalah harta karun, dia tidak bisa hanya puas dengan menyelesaikan persyaratan dasar misi. Kan? Dia harus mendapatkan lebih banyak kristal naga dan lebih banyak mayat untuk menuai lebih banyak manfaat. Lan Xuanyu berkata, semuanya, tetap di sini dan istirahat. Liu Feng, Yuge, Xiu Xiu, Mengkin, Hui Hu, ikuti aku. Kami akan menggunakan sayap langit untuk mengintai dan mencari naga proto dari langit. Bing Tua, ketika aku tidak ada, kamu akan bertanggung jawab atas seluruh kelas. Kami akan kembali secepat mungkin. Bing Tianliang mengangguk. Baik. Lan Xuanyu telah mempertimbangkan kemungkinan untuk bertemu dengan Proto Dragon yang terbang di langit, tetapi Skywings mereka sangat cepat dan kemungkinan untuk ditangkap oleh Proto Dragon yang terbang sangat tipis. Dan dengan menggunakan Skywings mereka untuk mengintai, mereka akan dapat mengintai area yang jauh lebih besar dan secara alami dapat menemukan sesuatu. Bos, mengapa kamu tidak membawaku? Qianlei membungkuk dengan menyedihkan. Lan Xuanyu berkata dengan kesal, silakan dan mainkan dengan tongkat logammu. Jika kalian menghadapi serangan oleh Proto Dragon, kamu akan bertanggung jawab untuk mengambil bagian depan. Baiklah, kata Qianlei tanpa daya. Alasan utama mereka tidak membawanya adalah karena Skywing-nya sedikit lebih lambat. Karena tinggi badannya, Mesya Skywing miliknya lebih besar dari yang lain, dan ukurannya yang lebih besar mempengaruhi kecepatannya. Lan Xuanyu membawa 5 rekan satu timnya ke ruang kosong di samping. Cahaya perak berkedip di tangannya dan 6 Mesya muncul di hadapan mereka dengan fluktuasi spasial. Cat ungu gelap mereka lebih gelap dari Mesya ungu biasa. Mesya ini tingginya sekitar 6 meter, dan memiliki tubuh ramping yang hampir sempurna. Mereka tidak terlihat terlalu berbeda dari Mesya biasa. Area dada Mesya terbelah saat mereka melompat dan memasuki Mesya mereka sendiri. Cahaya perak berkelap-kelip di tubuh mereka saat One World Battle Armor mereka dilepaskan dan dipasang dengan sempurna dengan Mesya. Menggunakan Battle Armor untuk memperkuat kekuatan jiwa mereka dan menggabungkannya dengan Mesya adalah dasar dari duo Mesya Master. Armor pertempuran satu kata tim Lan Xuanyu tampak serupa dan semuanya terbuat dari mitril. One World Battle Armor adalah battle armor paling dasar tanpa dekorasi mewah, hanya lapisan armor yang pas.
Mithril memiliki efek amplifikasi yang sangat besar pada kekuatan jiwa mereka dan memungkinkan mereka untuk bertarung lebih lama. Efek keseluruhan ditingkatkan. Peti Mesya tertutup dan cahaya ungu samar muncul. "Ayo pergi," Lan Xuanyu memerintahkan. Mesyanya adalah yang pertama terbang ke langit. Saat itu naik, bagian belakang Mesya terbelah, dua sayap terentang, dan kepala penusuk mendekat. Area di bawah kakinya berubah menjadi jet, dan serangkaian dentang logam bergema. Mesya Skywing telah menyelesaikan transformasinya dan menjadi pesawat ruang angkasa yang ramping. Mekanisme Skywing yang telah berubah menjadi pejuang luar angkasa meningkatkan kecepatan mereka dan menembak ke langit seperti bola meriam. 6 Mesya Skywing menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap. Siswa lain dari kelas eksperimen perang bintang memandang para pejuang sayap langit dengan iri. Kendaraan segala medan dan Mesya apa yang dibandingkan dengan Skywings? Sayap langit berubah bentuk ini sangat keren. Kecepatan pesawat luar angkasa tidak ada bandingannya dengan Mesya. Beralih di antara dua mode untuk terlibat dalam pertempuran yang berbeda, ini adalah kekuatan sejati. Orang harus tahu bahwa sayap langit mereka bahkan dapat menembus atmosfer dan memasuki ruang angkasa secara langsung. Ini adalah hasil penelitian Tang Zhenhua selama 20 tahun. 6 sayap langit terus berakselerasi dan Lan Xuanyu mengaktifkan radar di sayap langit untuk memindai tanah di bawah. Sayap mereka ditenagai oleh unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif, tetapi satu-satunya masalah adalah mereka tidak memiliki tungku. Mereka tidak dapat secara langsung mengubah logam langka menjadi tenaga. Lagi pula, ukuran Mesya tidak bisa dibandingkan dengan kapal perang. Menurut desain Tang Zhenhua, selama ada kapal perang dengan tungku untuk pasokan, para pejuang ruang angkasa akan dapat mengisi kembali diri mereka sendiri dan melanjutkan pertempuran. Didi. Sinyal asing datang dari sistem komunikasi. Lan Xuanyu mengangkat panggilan dan sebuah suara datang dari sisi lain. Ini adalah basis planet sumber naga Federasi Dongluo. Mohon konfirmasi identitas Anda segera. Lan Xuanyu mengerti bahwa mereka ditemukan oleh radar pangkalan. Mohon konfirmasi identitas saya, cadangan Skyfighter, Lan Xuanyu. Skyfighter IT, 56435. Dari Shrek Academy, Lan Xuanyu memasang perangkat komunikasi jiwanya ke perangkat komunikasi Mesya dan mengetik identitasnya sebagai Skyfighter. Setelah hening beberapa saat, suara itu datang lagi. Identitas Skyfighter dikonfirmasi. Harap berhati-hati. Komunikasi berakhir. Pusat radar planet sumber naga. Seorang anggota staf berpangkat Letnan 2 bergumam pada dirinya sendiri, bahkan Skyfighters cadangan pun memiliki pesawat luar angkasa. Mereka bahkan bisa membawanya ke sini. Akademi Shrek benar-benar luar biasa. 6 pesawat luar angkasa. Luar biasa. Lan Xuanyu secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan anggota staf. Setelah identitasnya dikonfirmasi, penerbangannya diizinkan. Dia memimpin tim dan terbang. Dia tidak terburu-buru untuk mengeksplorasi lebih dalam dan sebaliknya, dia mencari secara horizontal di mana mereka berada sebelumnya. Xuanyu, kurasa aku menemukan sesuatu. Suara Tang Yuge datang melalui perangkat komunikasi. Apa yang kamu temukan? Lan Xuanyu bertanya. Tang Yuge berkata, kekuatan spiritual saya diperkuat melalui Skywing saya, jadi jangkauan deteksi saya lebih besar. Pada saat yang sama, saya juga bisa merasakan tanah dengan lebih jelas di udara. Ada fluktuasi elemen logam yang sangat kuat di 2 titik. Jam di depan kita, seharusnya ada cukup banyak Proto Dragon. Apakah kamu ingin melihatnya? Lan Xuanyu menjawab, baiklah. Pergi ke kanan secara diagonal, arah jam 2. Ganti ke Yuge memimpin tim dan pengintaian dengan kecepatan tinggi. Ke-6 kapal perang dengan cepat mengubah formasi mereka. Pesawat tempur ruang angkasa Tang Yuge terbang ke depan dan tiba-tiba berakselerasi, membentuk formasi segitiga dengan 1 pejuang di baris pertama, 2 di baris kedua, dan 3 di baris ketiga saat terbang ke arah yang dikatakan Tang Yuge. Yang disebut pengintaian berkecepatan tinggi adalah melakukan pengintaian dengan kecepatan yang sangat cepat. Begitu mereka menemukan masalah, mereka akan segera mundur dengan kecepatan tinggi. Segera, Lan Xuanyu juga merasakan bahwa ada fluktuasi energi yang sangat kuat di depannya di radarnya. Dia memperbesar visinya dan pada saat berikutnya, 6 orang tidak bisa menahan nafas.
Di depan mereka, naga proto yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sana karena entah apa. Tidak ada akhir bagi mereka. Setidaknya ada ratusan atau ribuan dari mereka. Di antara naga proto ini, ada beberapa yang sangat besar. Yang terjauh adalah Proto Dragon setinggi 100 meter. Itu menoleh dan melihat dengan dingin ke arah mereka. Proto Dragon itu juga merupakan Star Tyrant Proto Dragon, tapi itu lebih dari 10 kali lebih besar dari yang mereka bunuh sebelumnya. Mengong, Star Tyrant Proto Dragon setinggi 100 meter meraung ke arah langit dan matanya meledak dengan cahaya keemasan yang kuat. Lan Xuanyu segera merasa bahwa Messiah Skywing mereka telah kehilangan kendali. Kekuatan hisap besar datang dari jauh. Orang harus tahu bahwa mereka masih beberapa kilometer jauhnya dari Star Tyrant Proto Dragon itu. Medan magnet tidak diragukan lagi dari keterampilan bawaannya. Lan Xuanyu berteriak, mundur. Jet tempur luar angkasa mereka memuntahkan cahaya yang kuat saat dia dengan cepat melepaskan elemental striping. Halo 4 warna menyebar dari pesawat tempur Skywing-nya dan menyelimuti mereka berenam. Tiba-tiba, para pejuang luar angkasa menjadi ringan dan mereka dengan cepat menarik busur di udara sebelum berbalik dan berlari ke arah asal mereka. Mereka bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui betapa menakutkannya Proto Dragon setinggi 100 meter itu. Bahkan jika itu bukan peringkat 9, itu masih peringkat 8 Proto Dragon. Selanjutnya, kelompok besar 10.000 Proto Dragons ini terlalu menakutkan. Mereka ingin menemukan lebih banyak naga proto, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Naga proto di bawah juga telah menemukannya. Ratusan dari mereka lepas landas dan mengejar mereka. Lan Xuanyu merasa kulit kepalanya mati rasa pada saat ini dan dengan cepat menyalakan perangkat komunikasi jiwanya. Bing tua, mundur. Kami menemukan Proto Dragon dalam jumlah besar, jumlah yang besar. Bawa semua orang kembali ke markas segera, cepat. Pikiran pertamanya adalah memberitahu rekan satu timnya untuk lari. Siapa yang tahu berapa banyak Proto Dragon yang akan mengejar mereka? Pejuang langit memanggil pangkalan, pejuang langit memanggil pangkalan. Lan Xuanyu mengemudikan pesawat tempur ruang angkasa dan terbang kembali dengan sekuat tenaga saat dia dengan cepat menghubungi pusat radar planet sumber naga yang sebelumnya telah mengkonfirmasi identitasnya. Pejuang langit, tolong bicara. Sisi lain terhubung. Lan Xuanyu berkata dengan cemas, kami menemukan puluhan ribu naga proto menyerbu ke arah pangkalan. Harap bersiaplah, ada banyak dari mereka dan ada satu yang tingginya lebih dari 100 meter. Saya pikir itu setidaknya peringkat 8 atau lebih tinggi. Sisi lain terdiam sesaat, lalu berkata, kami sudah menemukannya dan memulai proses darurat kami. Silakan kembali ke pangkalan sesegera mungkin. Ngomong-ngomong, kami sudah tahu bahwa ada sejumlah besar proto naga berkumpul dan mereka telah berkumpul untuk waktu yang lama. Mereka tidak bergerak sama sekali. Sudah beberapa bulan. Lan Xuanyu tercengang. Mengapa kedengarannya mereka mencoba mengatakan bahwa merekalah yang memikat Proto Dragons? Anggota staf ini tampaknya tidak terlalu puas dengan mereka. Tapi dari nada tenangnya, dia tahu bahwa seharusnya tidak sulit bagi markas untuk menghadapi serangan seperti itu. Pada saat ini, alarm yang menusuk telinga bergema di seluruh pangkalan planet sumber naga Federasi. Pemberitahuan dari pangkalan segera menyebar ke Skyfighters di luar. Lan Xuanyu berbalik dan menyadari bahwa naga proto terbang di belakang mereka semakin jauh dari mereka. Dalam hal kecepatan, naga proto ini jelas tidak bisa dibandingkan dengan pejuang jiwa. Selanjutnya, pesawat tempur Skywing mereka telah dirancang dengan cermat. Jika mereka tidak mengeluarkan biaya, mereka bahkan bisa mencapai kecepatan 8 kali kecepatan suara. Itu sangat cepat. Ayo bawa semua orang kembali. Lan Xuanyu segera membuat keputusan ketika dia melihat bahwa jarak antara mereka dan naga proto terbang telah meningkat. 6 sayap langit berbalik dan terjun lurus ke bawah. Melalui sinyal perangkat komunikasi, mereka dengan cepat melihat rekan satu tim mereka bergegas kembali. Segera, pangkalan planet Proto Dragon sudah terlihat. Pada saat ini, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa penghalang pelindung dari lapisan luar pangkalan telah diaktifkan. Meriam jiwa raksasa itu perlahan diangkat, dan ada barisan prajurit Messiah yang berdiri di atas benteng. Mereka siap untuk berperang. Mereka melihat situasi di atas tembok kota dan secara alami juga terlihat oleh mereka.
Ketika tentara federasi ini melihat 7 pesawat luar angkasa terbang kembali dengan orang-orang, mereka tercengang. Apa yang sedang terjadi? Setelah mendekati penghalang pelindung dan mengkonfirmasi identitas mereka, penghalang terbuka dan membiarkan Lan Xuanyu dan yang lainnya masuk. Para pejuang luar angkasa terbang melewati tembok kota dan perlahan-lahan mendarat di kota. Ketika jaraknya sekitar 10 meter dari tanah, para pemuda dari kelas eksperimen perang bintang melompat turun satu demi satu. 7 kapal perang Skywing berubah kembali menjadi 7 Meisha dan mendarat dengan kuat di tanah. Lan Xuanyu dan timnya keluar dari Meisha. Bing Tianliang berjalan ke depan dan bertanya dengan ragu, "Xuanyu, ada apa?" Lan Xuanyu berkata tanpa daya, "Kami mengaduk sarang lebah dan bertemu dengan puluhan ribu naga proto raksasa. Mereka menemukan kami dan mengejar kami. Mereka mungkin menuju ke pangkalan. Jika kami tidak lari, kami akan lari. Meninggal. Bajingan, begitu banyak. Bukankah itu banyak kristal sumber naga?" Qianlei berlari dengan penuh semangat dan melepaskan palu meteor besar dari perangkat penyimpanan jiwanya. Dia benar-benar ingin mencoba menggunakan benda ini untuk menghancurkan beberapa naga proto. Lan Xuanyu berkata dengan kesal, "Kamu harus hidup untuk mendapatkannya." Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang mereka, "Kalian benar-benar melakukannya." Naga proto sebenarnya sangat konyol. Mereka berkumpul bersama karena mereka benar-benar ingin menyerang markas. Bahkan, mereka akan melakukan ini setiap beberapa bulan sekali. Dan tidak pernah bosan. Dan sejak mereka mulai berkumpul, mereka sudah berada di bawah radar pangkalan dan dipantau secara ketat oleh kami. Tapi mereka tidak tahu itu dan ketika mereka melihat kalian, mereka mengira mereka ditemukan, jadi mereka segera melancarkan serangan mereka. Jadi, kalianlah yang memancing mereka. Itu adalah Meisha ungu, tingginya hanya 4 meter dan ramping dengan 2 bilah panjang di punggungnya. Suara itu agak familiar. Lan Xuanyu memfokuskan pandangannya dan membuka peti Meisha-nya. Yan Ruating, yang memimpin tim dari pesawat ruang angkasa, turun dari Meisha dan berjalan ke arah mereka. Saat dia berjalan, tatapannya mendarat di Meisha tim Lan Xuanyu. Dia sudah melihat pesawat luar angkasa berubah menjadi Meisha. Ini tanpa diragukan lagi adalah Meisha paling canggih.